Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini hari Jumat ya, tanggal 17 September sampai dengan Senin tanggal 20 September 2021. Jadi saya akan bahas seperti biasanya, ini bagian satu akan ada 8 saham ya. Kemudian bagian kedua 8 saham. Jadi totalnya ada 16 saham yang saya bahas untuk hari ini dan hari Senin. Jadi sekarang waktu break ya, jam 1 siang waktu Indonesia bagian barat. Saya mulai langsung dengan sahamnya. Yang pertama adalah Arto. Arto seperti sudah saya bahas sebelumnya ya. Di sini dia sudah berhasil naik ke atas 15.500, target resisten terdekatnya 16.000. Jadi dia akan berusaha untuk breakout ke atas 16.000 untuk Arto. Yang sudah punya pasangan trading stopnya di 15.500 dan 15.000. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan buy ya, selamat ya. Di sini kita lihat yang ingin buy lebih baik sih menurut saya tunggu breakout ke atas 16.000 atau buy on weakness sekitar area 14.000-an ya. Artinya kalau misalnya dia koreksi ke depannya ya, saya nggak mengharapkan koreksi ya, mudah-mudahan aja masih bisa naik. Kalau dia koreksi di bawah 14.000, kita belinya kalau dia sudah berhasil mantul atau rebound ke atas 14.000 barusan kita buy. Naik lagi ke atas 14.500 kita tambah lagi, naik ke atas 15.000 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Di sini kalau yang mau buy high sell higher, silahkan tunggu kalau dia berhasil breakout ke atas 16.000 buy, naik ke atas 16.500 boleh tambah lagi ya, average up. Target berikutnya sekitar ini ada resisten terdekat sekitar kurang lebih 16.900 ya. Kalau dia breakout lagi ke atasnya boleh tambah lagi ya. Jadi garis-garis merah yang saya berikan ini ya, ini kelihatannya banyak sekali Pak Sunar. Tapi sebenarnya ini untuk acuan untuk average up ya. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi ya jangan terlalu takut-takut ya. Jangan-jangan uangnya cukup tapi cuma beli satu lot, dua lot ya percuma. Nanti kalau naik tinggi seperti ini ya, nggak kerasa ya profitnya seperti itu ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan resiko profil masing-masing. Kemudian berikutnya untuk care. Care di sini kita lihat ya, dia sudah breakout ke atas 450. Jadi garis-garis ini sudah saya berikan sebelumnya ya, jauh-jauh hari sebelumnya. Ini bahkan sudah saya gambarkan target price-nya ya. Ini kan saya sudah sebutkan sebelumnya di analisa video sebelumnya ya. Jadi ini rounding bottom, ini ketinggian bottomnya kalau dia diukur dari permukaan ini, target price-nya kurang lebih 450 ya. Ini sudah tercapai hari ini. Jadi yang rajin nonton ya, yang sabar, fokus dan disiplin ya, lumayan ya profitnya seperti itu ya. Target price-nya 450 tercapai. Nah, kalau sudah tercapai, saudara bagaimana pasang aja trailing stop atau stop loss ya. Pasangnya di 440 kalau belum pasang ya. Dan 430. Kalau yang mau buy on weakness ya, saran saya sih tunggu di area 390 ya. Ini tetap sama yang saya sudah berikan sebelumnya. Um, Memang kalau nggak dikasih ya kalau mau ya buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 450, target berikutnya mesti masih mungkin tercapai ya di area Fibonacci extension 161,8% di area 500. Jadi kalau dia naik lagi, ini kan dia harinya hari ini di 458. Kalau naik lagi ke 460, ya kan kalau dia naik lagi ke atas 460 untuk care boleh tambah lagi buy up, kemudian kalau naik lagi ke atas 480 ya silakan tambah lagi. Jadi banyak setiap kelipatan Rp20 aja. Kalau mau tambah lagi ya average up ya, ini targetnya masih memungkinkan untuk naik ke atas. Tapi tidak menutup kemungkinan dia akan koreksi juga ya, karena ini target price-nya sudah tercapai ya, Fibonacci extension 127,8%. Jadi kalau mau ya tunggu aja di sekitar area paling dekat ya. Kalau misalnya area buy on weakness 390 nggak dikasih ya mungkin tunggu aja sekitar 420. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 420, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 420 kita buy ya. Naik ke atas 430 tambah lagi dan seterusnya. Itu kurang lebih untuk care. Jadi ya belinya bertahap aja, memang uptrendnya masih cukup bagus, target price berikutnya masih memungkinkan ke 500 ya. Tapi di sini kita lagi testing resisten ya, kurang lebih area resisten ya 450 sampai dengan 460-an ya. Nanti kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya, ya ada kemungkinan besar dia target berikutnya di 500 akan tercapai ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya Friend sudah saya bahas kemarin ya. Jadi ini 129 sudah breakout ke atas lagi, jadi silakan tambah lagi buy up atau average up ya. Target berikutnya 135. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 135, jangan ragu-ragu tambah lagi, naik ke atas 143 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi dan seterusnya. Jadi yang rajin mengikuti ya, harusnya sih nggak usah panik ya, nggak usah terlalu bingung. Soalnya kadang-kadang kan saya ada pertanyaan di grup, buy lagi atau enggak, jual atau enggak gitu ya. Sebenarnya sih nggak perlu terlalu bingung-bingung, karena ini garis-garisnya sudah disediakan ya, tinggal ikutin aja kalau mau.
Em, kalau misalnya cocok juga ya dengan sistem saya, kalau dia naik atas 135 tambah lagi, kemungkinan besar dia akan berusaha untuk breakout ke atas 143 dengan target berikutnya di 163. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Nah ini garisnya banyak Pak Sunar, kalau belinya bertahap kapan kita profitnya? Ada yang tanya gitu ya. Ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing. Ada yang mau misalnya mau 10 juta di friend, ya masuknya dibagi 4 atau dibagi 5. Jadi kalau dibagi 4 ya naik ke atas 129, baik. Atau baik sekarang ya, ini kan sudah di atas 129. Nanti naik lagi ke atas 135 tambah lagi, naik ke atas 143 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Jadi 4 kali aja, target berikutnya di sekitar 163 sampai 170. Nah, itu yang mau belinya bertahap. Kalau buy on weakness saya sudah sebutkan ya 119 ya. Jadi harusnya yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy sudah kena ya di sini ya buy ya. Kalau misalnya takut beli sekarang ya tunggu aja di 119. Misalnya kalau dia koreksi lagi, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 119 barusan kita buy. Itu kurang lebih untuk friend ya. Berikutnya untuk friend, maaf untuk kota ya. Kota di sini dia berusaha untuk breakout ke atas 24 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya, stop lossnya di 222 dan 194 gitu ya. Jadi kota ini tinggal pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Kalau belum punya ya kalau mau buy on weakness tunggu aja di 194. Artinya kalau dia koreksi di bawah 194, kalau dia berhasil naik ke atas 194 kita buy, naik ke atas 222 kita buy ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 300 kita tambah lagi ya. Dengan target berikutnya 344 dan 390 sampai dengan 420 ya. Ini kurang lebih di Fibonacci retracement 38,2% itu untuk kota. Memang kalau kita lihat di sini kota memang dia masih cenderung downtrend ya, primary trendnya, tapi dia ini sudah mulai uptrend ya, seperti itu ya. Mulai berjuang untuk naik. Kalau secara primary trend ya, ini kan saya ukur dari swing high di sini, ada swing low di sini ya. Dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi dia masih cenderung downtrend. Tapi di sini kita lihat dia sudah mulai uptrend ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi tinggal ikutin aja sambil pasang trailing stop dan stop loss. Jadi trading itu mudah kalau kita terus sudah tahu garis-garisnya ya. Jadi nggak perlu terlalu bingung-bingung jual atau enggak ya, seperti itu ya. Beli atau tidak, takut ketinggian atau enggak ya. Sebenarnya sudah saya bahas di videonya ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini berikutnya adalah Wika. Wika sudah saya sebutkan juga ya untuk konstruksi BUMN. Ini 1145 itu adalah resisten pentingnya di sini ya. Jadi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 1145 ya kita jangan takut-takut untuk tambah lagi ya seperti itu ya. Karena dia masih memungkinkan untuk mencapai target paling tidak ya sekitar 1495 ya. Sekitar Fibonacci retracement 38,2% dan berikutnya Fibonacci retracement 61,8% sekitar area 1840-an ya angkanya. Tapi garis saya di 1890 minimal ya 1760 lah. Jadi dia perjalanannya masih cukup panjang ya. Nanti kita santai aja, belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Nggak perlu terlalu takut, nggak perlu terlalu agresif ya, santai aja. Karena sudah saya sebutkan ya, saya sebutkan berulang kali banget ya. Ya saya ulang lagi, kenapa kok diulang-ulang Pak Sunar? Ada yang bilang bosen kalau diulang-ulang ya. Nah, karena ada yang banyak tanya terus. Ini kalau ada lihat ya, ini ada formula seperti double bottom ya. Seperti ya, kalau dia breakout, ini targetnya lumayan tinggi, masih di 1495. Memang secara tren ya, dia masih strong downtrend ya. Ini masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, di bawahnya 1495. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa belinya bertahap Pak Sunar? Kalau yakin naik ya, nggak ada yang tahu pasti karena dia masih cenderung downtrend primary trendnya ya. Ini secondary trendnya memang dia mulai uptrend ya, seperti itu ya. Kita belinya bertahap aja, jangan terlalu takut FOMO ya atau fear of missing out, enggak ya. Dia kalau naik ya, itu dia naiknya berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Kita nggak perlu terlalu agresif, santai aja, ada uang tambahan. Kalau mau tambah lagi, kalau dia breakout lagi ya tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih jelas ya untuk Mika ya. Berikutnya untuk Toys. Di sini Toys dia berusaha untuk breakout ke atas resistennya Fibonacci retracement 50%, kurang lebih 250. Ya, ini sudah saya bahas dari bawah ya, seperti itu ya. Kalau sudah punya pasang aja, memang stop lossnya atau agak jauh ya di 200 sampai dengan 178. Jadi belinya bertahap aja, kalau mau buy sekarang pasang stop lossnya di 200 dan 178. Kalau misalnya Pak Sunar terlalu jauh ini kan harganya 240 ya. Nah, kalau pasang stop loss di 200 kan ruginya lumayan gitu ya. Ya kalau nggak mau ya pasang aja di area 230 lah tengah-tengahnya 230 kemudian 200 ya itu stop lossnya maksimum ya. Seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 250 ya, di sini 254 angkanya swing high-nya, tapi garis saya di sekitar Fibonacci retracement 50%, 250 aja.
naik ke atas 250 tambah lagi naik ke atas 300 ya, atau 295 di sini ya. Naik ke atas 300 lah, hitungannya supaya gampang ya. Di volatility 91,8%, tambah lagi target berikutnya di 360 dan 440. Nah, itu kurang lebih untuk Toys. Memang uptrendnya masih cukup bagus ya. Sini ya kita lihat ya. Dia sideways tapi dia di jalur uptrend sidewaysnya. Jadi masih cukup bagus, belinya bertahap aja. Jangan terlalu takut-takut, jangan terlalu agresif. Hari ini volumenya naik ya di atas rata-rata 5 harinya. Ya mudah-mudahan aja lancar untuk Toys. Berikutnya lagi untuk Mari ya. Jadi Mari ini dia masih sideways tapi di sini sudah mulai bagus ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas? Nah, boleh asalkan pasang stop lossnya di 520 dan 500. Begitu ya. Buy on weakness kalau nggak berani sekarang ya tunggu aja di area 440. Artinya kalau dia berhasil turun di bawah 440 kemudian berhasil rebound atau mantul ya, itu barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul, kita jangan buy dulu. Kalau turun di bawah 440 kita langsung buy, itu namanya bukan buy on weakness, tapi itu namanya tangkap bisa jatuh karena dia jatuh ke bawah Anda tangkap. Kalau buy on weakness itu tunggu kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Jadi Pak Sunar itu nggak pernah menyesatkan orang lain, nggak pernah. Saya nggak pernah menyarankan orang average down, nggak pernah menyarankan orang untuk tangkap pisau satu, nggak ya. Ya memang ada beberapa analisa di analisa saham mingguan, trennya sudah saya sebutkan downtrend ya. Jadi kalau mau buy sih boleh-boleh saja, nggak ngelarang, asalkan pasang stop lossnya sudah saya berikan. Jadi nggak kalau turun terus saya kasih saran average down, turun lagi average down, itu namanya menyesatkan. Kalau turun terus disuruh average down ya seperti itu ya. Saya nggak pernah seperti itu. Kalau naik, Pak Sunar bilang average up terus gitu ya. Ya karena kan kalau uptrendnya masih bagus ya. Ya kita tambah lagi ya. Kalau kita tambah lagi memang average kita mungkin turun ya. Tapi kan profit rupiahnya kan bertambah ya seperti itu ya. Karena lotnya bertambah ya seperti itu ya. Nah, jadi kita jangan terlalu takut. Yang penting garis-garis ini yang sudah saya berikan tinggal diikutin aja kalau mau ya. Naik ke atas 540 kalau mau buy hasil akhir silakan buy. Naik ke atas 560 tambah lagi, naik ke atas 580 tambah lagi dan seterusnya. Targetnya masih sekitar area 600 ya di sini ya. Itu untuk hari. Memang dia cenderung sideways ya seperti itu. Konsolidasi panjang ya seperti ini ya. Maka tadi itu belinya bertahap aja. Ini volumenya sudah mulai bagus ya, sudah naik lagi ke atas 5 harinya. Berikutnya ENRG. ENRG garis-garisnya sudah pernah saya berikan juga ya, ini 121 129. Jadi nggak saya rubah-rubah lagi, ikutin aja yang sudah punya ya. Yang belum punya biomigran sekitar area yang saya kotakin sebelumnya ini ya, 112 sampai 114. Artinya kalau dia koreksi di bawah 114, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atas 114 ya. Selama bertahan di atas 112 dia masih cukup bagus untuk energi ya. Memang secara reputasinya ya dia memang termasuk saham gorengan. Ya semua saham itu kalau nggak digoreng ya nggak akan naik ya. Tergantung gorengannya pakai minyak apa, minyak bekas atau minyak bagus, minyak yang baru ya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kita jangan terlalu curiga terhadap suatu saham, tapi kita jangan terlalu meremehkan ya, seperti itu ya. Tinggal pasang stop dan stop loss. Ini 121 sudah diberikan. Kalau naik lagi ke atas 129 tambah lagi boleh. Target berikutnya adalah 143. Di sini ada 139 swing high-nya ya. Jadi semacam checkpoint. Kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 143 adalah 155 dan 171. Itu untuk energi. Memang di sini sudah dekat dengan resisten terkuatnya ya 129. Kalau nggak berani ya buy on weakness saja, tunggu di area sekitar 112-an sampai 114 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk energi, kurang lebih cukup untuk 8 saham untuk bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua untuk 8 saham yang lainnya untuk hari Jumat ini dan untuk hari Senin. Kurang lebih cukup, nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini untuk bagian kedua ya. Terima kasih banyak, seperti biasanya doa saya selalu ya, salam sehat semuanya, kemudian damai dengan keluarga, damai dengan tetangga ya, damai dengan teman ya seperti itu ya, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.